Yang kita jadi persoalan tuh begini sekarang, Pak. Orang yang baru belajar agama tapi sok tahu agama. Apalagi sekolahnya cuman SD, SMP, SMA, Unila. Saya heran sekarang, Pak. Orang-orang sekolah tinggi tapi pemahamannya kaku, tapi nggak pernah belajar agama. Bahkan mohon maaf, banyak PNS sekarang itu celananya cingkrang. Pernah nggak Nabi pakai celana cingkrang? Kita mikir dulu, Pak. Sampean jawab, panjenengan jawab. Pernah nggak Nabi pakai celana cingkrang? Saya sampai mikir, emang Nabi kayak gitu ya? Sholat pakai baju kaos, celana cingkrang persis kayak Patani lagi nyangkul di sawah. Nggak ada yang kayak gitu itu. Nabi nggak pernah pakai celana cingkrang. Nabi itu pakai komis, pakai izar, sarung, pakai celana panjang, ada sirwal di dalamnya. Aneh yang sedemikian rupa. Mana celana cingkrang, merasa paling soleh, yang lain bid'ah semua. Iya sih, kadang-kadang kita dibikin takjub, jidatnya kapalan. Walaupun yang jidatnya hitam itu, Pak, ada beberapa macam. Ada yang jidatnya hitam itu karena rajin sujud. Ya alhamdulillah, berarti rajin ya. Sekali tahajud sujudnya 3 jam. Ya wajar dong kapalan kan. Ada juga yang waktu sujud diurak-urak. Seminggu hitam jajal kalau nggak percaya. Bapak-bapak sujud diurak-urak seminggu langsung kapalan. Ada juga yang kepentok tiang listrik jedut hitam juga. Ada yang karena ketahuan istrinya selingkuh diketok pakai wajan celenting hitam juga. Ada juga yang disedot pakai alat bekam ya hitam juga. Ya bukan ukuran itu, bukan ukuran. Ini perlu saya tegaskan bahwasanya orang yang baru sedikit tahu tapi sok tahu. Tahu sedikit listrik ngotak-ngatik, awas kesetrum. Bisa nyupir dikit, Pak, ngebut nomor. Sama kayak agama, tahu cuman kulitnya udah berani berfatwa. Bahaya. Makanya ada cerita Mukidi. Tahu Mukidi nggak sih? Ya, biar nggak terlalu serius ngajinya. Mukidi orang desa merantau ke kota. Sampai di kota Mukidi kaget, Masya Allah, di kota gedungnya gede-gede. Nggak kayak di kampung rumah kecil-kecil. Begitu Mukidi lewat kantor bank, di kaca bank ada tulisannya open. Mukidi kaget, Masya Allah, open gede tenan. Ne opennya sakmene koyo opo bolune. Pikir Mukidi begitu, Pak. Pikirnya open bininya di kampung bisa dijinjing kemana-mana. Nah di kota gedungnya gede banget. Serakah orang kota ini, pikir Mukidi. Lagi melototin tulisan open itu, ada turis bule yang dari luar negeri tuh mau masuk bank. Sama Mukidi dipanggil, Mas, ojo melebu, iku open. Bulenya noleh, ngomong apa lah orang itu. Masuk aja dia. Sama Mukidi ditungguin, pengen tahu keluarnya jadi apa tuh orang. Setengah jam kemudian keluar. Tapi bukan bule yang tadi. Yang keluar negro yang dari Afrika. Begitu keluar panik Mukidi, welah dalah mas. Wis tak kandani mau gosong awakmu. Oi Mukidi. Itu bahaya memang. Sedikit tahu tapi sok tahu. Orang pang-pang nak cenah. Udah kayak hebat dia sendiri. Itu yang jangan. Kalau kita mau belajar alangkah luasnya ilmu pengetahuan ini, hati-hati pokoknya kita. Jangan jadi sumbu pendek lah. Jangan gampang tersulut. Hati-hati belajar agama, Pak. Apalagi yang nyumput-nyumput. Sekarang ini banyak pengajian nyanyi lagu Indonesia Raya saja haram. Hormat bendera diharamkan. Itu bahaya tuh, bibit tuh. Itu yang akan memecah belah bangsa kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Maka hati-hati anak kita kalau ngaji. Saya pakai prinsip sederhana di Ahlus Sunnah wal Jamaah, beda boleh, tapi nggak perlu kita mengingkari orang dengan sampai mengkafir-kafirkannya. Nggak perlu kita merasa paling benar sendiri. Kita belajar bijaksana. Makanya kalau kata kakek saya,
Jadi orang beriman wajib, merasa paling beriman jelek. Jadi orang baik itu wajib, merasa paling baik jelek. Jadi orang yang bertakwa itu wajib, merasa paling bertakwa jelek. Jadi orang pintar itu bagus, merasa paling pintar jelek. Karena kalau kita merasa paling beriman, kita mudah mengkafirkan orang. Kalau kita merasa paling sunnah, kita akan membid'ahkan orang. Kalau kita merasa paling pintar, kita goblok-goblokin orang. Kalau kita merasa paling sunnah, kita akan bid'ahkan orang. Makanya ada cerita, anekdot lagi nih. Ada tukang cukur. Maaf, ada tukang cukur nggak di sini nih? Ada ya. Ada tukang cukur, lagi nyukur rambut, dia ngomong sama yang dicukur. Pak, mau tahu nggak? Apaan? Anak paling goblok. Lu mana anaknya? Tuh di luar. Bejo namanya. Ada Pak Bejo nggak sih Pak? Enggak ada ya, mudah-mudahan enggak ada ya. Jangan tersinggung kalau ada mah. Bejo namanya. Masih anak. Lo tahu Bejo anak paling goblok? Kata tukang cukur, tiap hari gua tes, Bejo goblok terus. Emang lo ngetesnya kayak mana? Yuk kita tes lagi. Untuk membuktikan Bejo masih goblok. Panggil Jo, sini. Masuk Bejo. Ada apa, Mang? Sama tukang cukur ditawarkan di tangan kanan uang 5.000, di tangan kirinya uang 1.000. Milih Jo, kata tukang cukur. Sama Bejo dipilih yang 1.000, bukan yang 5.000. Menang tukang cukur. Sambil nyengir dia ngomongkan, Bejo masih goblok kata dia. Ada yang 5.000 tapi dia pilih yang 1.000. Pikir yang dicukur, iya juga ya. Selesai cukur rambut, dia keluar ketemu Bejo. Tadi, Jo sini dulu, kata yang dicukur. Ada apa Om? Ini sebenarnya duit berapa? 5.000 Om. Nah yang ini 1.000. Gede yang mana Jo? Ya gedean yang 5.000 lah Om. Kata dia, masa gedean yang 1.000? Lo kok lo tahu Jo? Tadi ngapain pilih yang 1.000 bukan yang 5.000? Bejo ketawa. Kata Bejo, oi Om, kalau gua pilih yang 5.000, berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000, tiap hari gua dites. Mending saya dapat 1.000, yang penting tiap hari. Daripada 5.000 tapi sekali. Kata yang dicukur, Pak, oh yang goblok tukang cukur, bukan Bejo taunya. Nah hidup itu begitu Pak. Teriak-teriak orang kafir, kita yang kafir nantinya. Ya, makanya kita nggak boleh dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, jangan mengkafir-kafirkan orang. Beda pendapat itu wajar, silakan. Karena itulah bibit perpecahan, bibit permusuhan. Makanya Timur Tengah perang terus. Gara-gara yang suka mengkafir-kafirkan ini. Biarkan itu perbedaan pendapat. Nah kita jelas ada hujahnya. Para kiai kita, para ulama mengajar kepada kita, nggak mungkin menyesatkan kita semua. Nah kalau Yasin yang 83 ayat juga masih kepanjangan, saya kasih yang agak males inilah. Membaca Al-Fatihah jadilah. Di tafsir Ibnu Katsir itu ada kutipan, Al-Hafiz Ibnu Katsir mengutip hadis Nabi tentang surah Al-Fatihah. Dikutip di situ apa kalimatnya? Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Di hadis ini tidak pakai fa'lam annahu. Di hadis yang lain pakai fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi di hadis ini afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a ilhamdulillah ayil Fatihah. Jadi begini, sebaik-baiknya zikir, seafdol-afdolnya, seutama-utamanya zikir adalah kalimat la ilaha illallah, dan seutama-utamanya doa adalah Al-Fatihah. Makanya kata Nabi Aisyah, kalau kamu yang mati duluan, aku akan doakan engkau dengan Al-Fatihah. Makanya baca Fatihah jadilah kalau malas betul. Apalagi ada keterangan Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah dibacakan buat orang mati, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang sakit, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat yang lagi berangkat haji umroh, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang kesurupan, bagus. Cuman payah sekarang Pak, jinnya pintar-pintar.
Dibacain ayat kursi, jinnya malah hafal, lebih fasih dari ustadznya. Dibacain Yasin gak mempan, malah jinnya nantang. Gua gak takut sama ustadz, gua takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga, makanya tukang jahit lebih ditakuti daripada ustadz kiai. Jin lebih takut, makanya tukang jahit harus dilestarikan ya Pak. Buka permak jin segala jenis itu. Balik lagi, Al-Fatihah dibacakan buat ruqyah bagus. Al-Fatihah dibacakan buat doa orang sakit bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita biar betah mondok bagus Pak. Punya anak merantau kuliah di Jogja, umpama takut dia pacaran, takut dia narkoba, enggak guna kita telepon tiap jam, dia pintar bohong. Bacakan Fatihah rajin-rajin, insya Allah dia selamat. Al-Fatihah dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang bagus. Makanya ibu-ibu sering tak ajarin Bu, kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin bacain Fatihah, hilang belang di hidungnya, nggak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Fatihah Pak, dibacakan buat bini yang mulutnya cerewet kelewat bagus. Makanya bapak-bapak kalau punya bini cerewet ngomel aja di dapur, deketin jidatnya itu Al-Fatihah, langsung mingkem mulutnya itu Pak. Kalau mulutnya nggak mingkem, kita digebuk pakai sapu sama dia, ngaget-ngagetin. Jadi Al-Fatihah tergantung niat yang membaca. Nah kalau Al-Fatihah juga masih kepanjangan, mampus saja sekalian. Emang malas ngedoain orang tua itu. Nah dikit lagi ya, usah lama-lama lah ceramahnya. Yang berikutnya pada kesempatan kali ini ingin saya tegaskan sekali lagi, apa yang kita lakukan ini sangat bermanfaat buat orang yang wafat meninggal dunia. Tapi satu hal yang ingin saya tegaskan, tiba gilirannya kita juga pasti akan mati. Betul tidak kira-kira? Dunia ini cuman sementara Pak. Tertipu kalau kita ingin selamanya di dunia. Makanya wajar Pak, saya senang dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu santai. Sudah dapat hasil ya sudah, nggak ngoyo Pak. Kita nggak perlu berlebih betul, karena memang dunia ini sementara. Akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Tertipu kalau kita ingin hidup lama. Usia umatku itu kata Nabi baina sittin wa sab'in, antaranya 60 ke 70 tahun mati. Ada nggak di sini yang sudah 60 tahun ke atas? Wah, nggak lama lagi itu. Pasti mati, percayalah sama saya. Nggak lama. Itulah ngapa kita nih kuping dibikin budak, gigi dibikin ompong, biar nggak betah di dunia ini. Karena dunia bukan tempat tinggal kita. Ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini penjaranya orang beriman. Jadi jangan jadikan dunia sebagai surga, salah. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Jangan jadikan surga buat kita semua. Makanya Pak, ceramah sama orang di penjara lebih enak daripada ceramah sama orang yang merasa merdeka. Mengapa? Saya dulu waktu dijadwal ceramah di penjara takut narapidananya tersinggung, saya dikeroyok, remek saya. Ternyata Pak, menceramahi narapidana paling enak. Karena mereka sudah divonis hakim, ada di titik terendah dalam kehidupan, terpenjarakan, apapun ceramah kita pasti didengar oleh mereka. Apalagi ceramah di LP wanita. Cewek semua Pak. Diceramain dari awal sampai akhir, nggak ada yang ngantuk, malah matanya mendelik semua. Saya tanya ibu-ibu, mbak-mbak, ngapa matanya melotot semua? Mohon maaf Pak Ustadz, kami di sini jarang lihat laki-laki. Sekali ngeliat-ngeliatnya Pak Ustadz, pede banget, saya tambah semangat ceramahnya. Paling enak ceramah di penjara. Nah paling gak enak Pak, saya kasih tahu, ceramah sama 3 golongan manusia. Paling gak enak. 1, ceramah di depan pejabat yang lagi sombong-sombongnya. Selip dikit tersinggung Pak, marah dia. Enggak sama kita, sama ajudannya kena marah. Ustadz, ceramah nanti jangan kayak gitu lagi ya. Ngapa kata saya? Saya kena marah sama bos tuh kan. Pejabat lagi sombong-sombongnya susah diceramahin. Yang nomor 2,
ceramah depan orang kaya yang lagi songong-songongnya. Nggak bisa. Saya pernah ceramah di hotel, buka bersama pengusaha. Nama organisasinya nggak usah disebut Pak, ini mau direkam soalnya. Masuk YouTube. Ceramah di hotel, orang sugih, pengusaha semua, nggak ada yang ngedengerin Pak. Diajak serius, nggak open. Diajak ketawa, begitu saya ngelucu, nggak ada yang ketawa. Bulu kuduk saya langsung merinding gitu Pak. Ngelihat jam kok masih lama berbukanya ini ya. Nggak enak. Karena ngapa? Mereka fokus dengan profit mereka. Ngomongin keuntungan mereka. Nggak laku ceramah kita. Yang nomor 3, yang nggak enak, nyeramahin orang gila. Saya pernah diundang rumah sakit jiwa. Moh kata saya ikut gila nantinya. Ngapain nyeramahin orang gila? Orang gila sama diruqyah, bukan diceramahin. Nggak guna. Makanya ada cerita. Ada orang mau korban kambing, hari raya korban, ngegeret kambing ke tempat penjagalan. Di jalan papasan sama orang gila yang lagi telanjang itu. Orang gila sambil garu-garu kepala komentar, hari gini jalan-jalan bawa monyet. Kata yang waras, lo memang sedeng ya, kata dia. Ini bukan monyet, kambing tahu. Apa jawab orang gila? Idi, siapa yang ngomong sama elu? Gua kan ngomong sama kambing elu, kata dia. Allahu Akbar. Makanya Pak, ngeladen orang gila tambah gila katanya. Ngeladen orang sinting, kita yang sinting jadinya. Itu paling gak enak. Makanya bapak-bapak, kita belajarlah di dunia ini. Susah kita, ujian berat kita. Memang dunia sijnul mu'min. Dunia ini penjaranya bagi orang beriman. Dunia memang untuk sementara. Tertipu kalau kita ingin hidup selamanya. Cobalah kalau kata Khairil Anwar, saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Nggak bisa. Gimana caranya? Dia aja cepat mati yang ngomong begitu. Belum nyampe 40 tahun sudah meninggal dunia. Kita mah nggak bisa. Jajal bapak-bapak umur 100 tahun. Kuping budak, mata rabun, gigi ompong, stroke, bengek, bocor, kelep, prostat. Jajal gitu Pak. Pakai pempes saja. Mantu ngurus, mantu jijik. Anak ngurus bosan. Bini ngurus akhirnya juga bosan. Apalagi punya laki stroke, bengek, prostat, cerewet. Bini telat ngambil anduk marah. Istri telat bikin teh marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Repot ngurusnya. Makanya bapak-bapak umur jangan kepanjangan, guys. Jangan kepanjangan, gak enak. Yang ngurus sebel sama kita. Saya pernah ditelepon suruh nguruqyah di rumah sakit Geraha Husada. Habis nguruqyah, besoknya paginya anaknya telepon, Ustaz, habis diruqyah kok bapak saya nggak mati-mati. Loh ngomong gak Bu, kalau ruqyahnya nyuruh cepat mati, kata saya. Ibu nggak ngomong sih, kata saya. Kok tega banget ya Pak, repot ngurus orang tua. 3 hari kemudian meninggal betul bapaknya. Salah dia WA-nya. Alhamdulillah Ustaz, bapak saya sudah meninggal. Ibu kata saya jangan alhamdulillah, kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Payah tuh orang. Emang di Arab-Arab matinya. Makanya saya berdoalah buat kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan di masa tua kita tidak dikasih penyakit yang parah. Allahumma amin. Agar tidak merepotkan orang lain. Kita semua pasti akan mati. Pilihan kita dalam hidup ini bukan lari dari kematian. Tapi pilihan kita hidup ini adalah mati husnul khotimah. Setuju gak kira-kira? Minta waktu dikit lagi ya Pak, tanggung. Begini Pak, kita ini menjaga kesehatan, menghindari corona lah bahasanya, bukan karena takut mati, tapi agar tidak sakit. Setuju gak kira-kira? Karena kalau mati itu ajal, nggak harus kena corona kan? Orang keserempet sepeda aja dikit mati, udah ajalnya.
Nggak mesti kena corona kok. Toh yang kena corona juga banyak yang sembuh. Tapi mengapa kita menjaga kesehatan agar nggak sakit? Umpama saya, alhamdulillah ya Pak, saya ini selama masa pandemi keliling juga, alhamdulillah selamat tidak terpapar COVID. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari COVID. Allahumma amin. Cuman seandainya saya kena COVID, ya libur ceramah. Tahun lalu saja gara-gara stay at home pening pala saya. Walaupun ada fadilahnya lah, ada berkahnya. Istri saya positif, hamil. Alhamdulillah. Cuman saya jadi mikir, 40 hari 40 malam orang nggak berangkat pengajian, cukup bekalnya masuk neraka. Kata Imam Al-Ghazali. Nah, saya 40 hari 40 malam nggak diundang pengajian, habis bekal saya. Kan nggak enak kalau sakit. Asihatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Begini, saya pakai logika. Ada orang kaya, sugih, kaya raya. Rumah bertingkat, mobilnya 4, bininya 4 juga 3 ya pokoknya. Bininya 4 juga, ada kolam renang, fasilitas mewah, tapi penyakitan. Makan nasi takut. Makannya cuman tiwul. Orang zaman dulu makan tiwul karena nggak kebeli beras. Tapi orang zaman sekarang makan tiwul, orang kaya. Coba cari rumah makan yang jualan tiwul, orang kaya semua yang makan. Makan nasi putih takut, paling makannya segenggam. Minum teh manis takut, kopi manis takut, sate kambing takut. Apalagi? Sayur santan takut, ikan asin takut. Serba membatasi. Nah, di samping rumah orang kaya ada orang miskin. Rumahnya geribik, lantainya tanah, atapnya asbes, bocor pula. Tapi begitu makan 3 piring, nambah 3 kali. Sayurnya nangka di santan kental, lauknya ikan asin, sambal terasi pedas, lalapnya triple, pete, jengkol, jahling. Makan bersimbah keringat, buka baju, duduk di teras, ngudut di Samsu. Saya pikir Pak, mending miskin tapi sehat daripada kaya penyakitan. Ya Pak ya. Makanya baik kita kaya maupun miskin, jagalah kesehatan. Mengapa? Asihatu khairum minal ghina. Karena sehat itu lebih baik daripada kaya. Pilihan hidup kita kalau terkait dengan ajal bukan lari dari kematian, tapi memilih mati husnul khotimah. Ya, mati husnul khotimah itu begini Pak, Bu. Lagi baca Quran mati, kayak di Jawa Timur ya Pak ya. Ada yang lagi ngimami sholat subuh mati. Di lingkungan saya Pak, lagi sholat subuh sujud yang terakhir mati. Subhanallah. Ada yang lagi mimpin doa mati. Ustadz Sofyan, anaknya Sofwan. Sofwan itu teman saya kuliah di UIN dan di Intan, IAIN dan di Intan. Bapaknya lagi mimpin doa meninggal dunia. Ustadz Ferdinand 3 tahun yang lalu ya, ngimam sholat taraweh di Langkapura meninggal dunia. Subhanallah. Di Langkapura juga Jalan Darussalam ngimam sholat Jumat. Habis khutbah Jumat, ngimam sholat Jumat. Rakaat pertama panjang bacaannya Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua cuman qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ambruk, wafat, meninggal dunia. Kiai Bukhari Amin dari Malang, mantan Rois Suriah PCNU Kabupaten Malang, lagi ceramah meninggal dunia. Subhanallah. Saya mau lagi ceramah mati, tapi jangan sekarang ya Pak ya. Istri saya masih muda, kawin lagi dia Pak. Bahaya kalau sekarang mah. Itu husnul khotimah. Ya kalau nggak bisa husnul khotimah kayak gitu, minimal kita mati sudah dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Mengapa dalam keadaan sudah bertaubat? Saya mau closing di titik ini. Jadi begini Pak, Nabi pernah minta sama Allah,
Ya Allah, terimalah taubat umatku. Kata Allah, ku terima taubat umatmu Muhammad. Kalau dia bertobat setahun sebelum ajal, Nabi langsung berebes, Pak, nangis. Ya Allah, kalau itu takdirmu, umatku pasti masuk neraka semua. Ya sudah, kata Allah, setengah tahun. Ya kalau bisa jangan, kata Nabi, kalau bahasa kitanya. Karena ada di antara umatku, ya Allah, yang sebulan lagi mau mati baru tobat dia. Baik, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajalnya. Kalau bisa jangan, ya Allah, kata Nabi. Karena ada umatku seminggu lagi mau mati baru tobat. Orang Kota Karang itu ya Pak ya. Nggak tahu yang sebelah mana. Seminggu mau mati baru tobat. Kalau begitu, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajalnya. Ya Allah, kalau bisa jangan, kata Nabi. Karena ada di antara umatku itu yang sehari lagi mau mati baru tobat. Dengarkan ceramah malam ini. Besok mati, Pak, ternyata. Kalau begitu, kata Allah, ku terima taubat umatmu. Taubatnya sehari sebelum ajal. Kata Nabi, ya Allah, boleh nggak minta sekali lagi? Habis ini saya tidak akan minta lagi. Mohon ya Allah, pepetkan lagi. Baik, kata Allah, ini permintaanmu yang terakhir. Kamu tidak boleh minta nawar lagi. Ku terima taubat umatmu Muhammad selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Oi, nangis Nabi, Pak. Saking terharu, saking bangganya. Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Maha baik Allah yang selama ini kita sembah, Pak. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Mudah-mudahan semua umat Islam termasuk kita semua masuk surga. Allahumma amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Ya, kalau ceramahnya masih kurang, silahkan ngundang lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.